Selamat siang untuk kita semua, kembali lagi bersama saya Albert Sudidin, NIM 233.003 kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi hasil review buku ke-13 yang berjudul Pengantar Sosiologi Pembangunan dari mata kuliah Pengantar Sosiologi. Baik, saya akan membaca materinya. Bab 1, Sosiologi Pembangunan. Tragedi kelaparan di Ethiopia akan berdampak serius bagi tetangganya, Sudan, karena pengungsi baru masuk ke negara itu. 45.000 orang Ethiopia secara spontan menetap dalam komunitas yang terdiri dari sekitar 350.000 orang yang memiliki daerah gurun yang disebut kuria. Tidak ada sanitasi di kuria, tidak ada keran, dan keluarga dapat menghabiskan sepertiga dari pendapatan mereka untuk membeli air yang dibawa dalam oil drum dengan kereta keledai. Semua anak menderita gizi buruk dan ada satu klinik PBB kecil dengan 2 staf untuk menangani seluruh populasi. Cerita lain diajukan oleh seorang jurnalis yang bekerja di salah satu negara termiskin di dunia. Tetapi mengapa hanya ada sedikit waduk atau tangki pengumpul untuk menampung air untuk melepaskan pada saat kekeringan? Di Bangladesh banyak orang menderita malnutrisi dan kekurangan pangan di wilayah yang kaya alam dengan tanam, iklim, dan air yang baik. Kelaparan tahun 1974 di Bangladesh terjadi dalam 1 tahun belakangan ini, ketika Bangladesh memiliki panen yang sangat baik, ketika ketersediaan makanan tinggi pada tingkat yang lebih umum. Mengapa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa hampir 800 juta orang yang berada di apa yang disebut dunia ketiga akan melaporkan pada akhir abad ini? Untuk memahami ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, kita harus memiliki gagasan tentang kondisi yang mendorong kemakmuran dan kondisi yang menghambatnya. Di luar negeri, di negara-negara dunia ketiga sendiri, akademisi dan pemimpin politik telah memberikan dan memberi kontribusi yang semakin penting untuk debat pembangunan. Badan internasional resmi yang terkait dengan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau misalnya Kantor Perburuan Internasional, ke lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan bank komersial menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia ketiga. Sebelumnya, penelitian barat termasuk penelitian sosiologis lebih memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat barat. Oleh karena itu, orang tidak boleh berharap untuk menemukan saat konsensus umum di antara para peserta dalam debat sosiologi pembangunan. Meskipun ada pengakuan luas tentang fakta-fakta dasar kemiskinan dan kesulitan di dunia, ada ketidaksepakatan yang cukup besar mengenai penyebab dari situasi ini dan akibatnya tentang jenis kebijakan yang harus dibuat untuk mengatasinya. Bab 2, ukuran ketimpangan dan pembangunan. Baik kesenjangan relatif dan absolut antara negara rakyat dan termiskin akan semakin besar di tahun-tahun mendatang. Termasuk kesenjangan antara negara berkembang, berpenghasilan menengah dan merendah. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut sekarang sekitar 750 juta, akan meningkat sekitar 1.000 juta. Kabar dari mereka yang memproduksi World Development Report atau WDR kurang baik. Pertama, kesenjangan relatif dan absolut antara negara kaya dan negara miskin semakin meningkat, dan kedua,
mereka yang mengalami kekurangan fisik kemiskinan absolut meningkat. Misalnya pada tahun 1973, seorang perwakilan dari organisasi hak kesejahteraan nasional di Amerika Serikat memperkirakan bahwa satu keluarga yang terdiri dari 4 orang membutuhkan 7.200 US dollar per tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di bawah ini, dan organisasi tersebut menganggap orang-orang berada dalam kemiskinan. Namun, pada saat yang sama pemerintah Amerika Serikat memperkirakan garis kemiskinan untuk rumah tangga serupa dengan pendapatan di bawah 4.500 US dollar, sementara salah satu negara bagian Mississippi menetapkan garis kemiskinan negara bagiannya pada 600 US dollar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa definisi yang berbeda didasarkan pada asumsi yang berbeda tentang apa itu kebutuhan dasar dan bagaimana anggaran keluarga seharusnya mencukupi. Dua dari definisi kemiskinan yang lebih penting pada pengertian tentang subsistensi dan deprivasi relatif yang memadai ini diperiksa di bagian berikut. Bab 3. Teori modernisasi. Berbagai kebijakan perubahan sosial terancam yang diterapkan saat ini untuk mengatasi masalah tersebut berakar pada konsepsi umum perubahan dan pembangunan sosial ekonomi yang dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19. Ketertarikan yang meluas pada perubahan sosial ekonomi di antara para sarjana Eropa pada abad ke-19 sebagian merupakan cerminan langsung dari keadaan zaman mereka. Di antara proses-proses lain, periode tersebut menyaksikan perluasan besar industri manufaktur, pertumbuhan populasi dan pusat-pusat kota, dan meningkatnya kepentingan nasional dari aktivitas politik dan birokrasi negara. Mereka juga memiliki pandangan berbeda tentang dampak positif dan negatif dari hal ini transisi. Sementara ide-ide khusus mereka tentang penyimpangan agama-agama, pendidik, politik, dan lain-lain telah menjadi sumber yang sangat menarik. Teori umum mereka tentang perubahan sosial lah yang paling banyak mendapat perhatian dan yang mengilhami pada abad ke-20 munculnya sosiologi pembangunan. Akan tapi seperti yang akan kita lihat nanti, semakin banyak informasi yang diperoleh tentang masyarakat dunia ketiga dulu dan sekarang semakin jelas terbatas analisis klasik yang berpusat pada Eropa ini. Abad ke-20 telah menyaksikan kritik, penyempurnaan, dan bahkan upaya sintesis dari ide-ide orang lain. Dua aliran pemikiran utama sekarang mendominasi literatur tentang perkembangan dan perubahan. Yang pertama, yang menjadi terkenal pada tahun 195-an dan 1960-an, disebut teori modernisasi. Ini menawarkan penjelasan tentang fitur-fitur ilmu dari proses pengembangan yang diambil dari analisis Durkheim dan Weber. Kedua yang menempati tempat sentral dalam debat pembangunan di tahun 197-an disebut teori ketergantungan atau keterbelakangan, dan mengambil ide-idenya dari analisis sistem ekonomi kapitalisme yang dikembangkan oleh Marx. Bab 4. Teori keterbelakangan. Pada bab sebelumnya, kami membahas teori bahwa modernitas global dapat dijelaskan terutama dalam hal pengembangan nilai, norma, dan motivasi tertentu seperti
dorongan untuk mencapai prestasi tinggi di antara mereka yang memupuk sikap modernisasi seperti itu. Diklaim adalah para penguasa dunia bisnis yang menggunakan surplus moneter yang dikumpul melalui investasi yang bijaksana dan menatap untuk memperluas industri, dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak surplus yang dapat diinvestasikan untuk ekspansi lebih lanjut. Bab 5. Penduduk, urbanisasi, dan pendidikan. A. Penduduk. Pertumbuhan populasi menjadi perhatian besar saat ini, terutama di dunia ketiga. Namun pertumbuhan penduduk juga dianggap sebagai faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jelas ini mengimplikasikan bahwa terdapat seperangkat kondisi optimal yang harus menjadi keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena peperangan dan kemiskinan adalah hal yang suram tapi rutin di dunia ketiga saat ini. Tidak mengherankan menemukan sejumlah besar migrasi di dalamnya. Dari perspektif teoritis, pertumbuhan penduduk dipandang sebagai pendorong utama bagi perkembangan industri. B. Urbanisasi. Masyarakat industri modern lebih banyak merupakan masyarakat perkotaan. Mayoritas penduduk tinggal, bekerja, dan bermain di kota-kota besar yang tersebar di sebagian besar ekonomi maju dunia, baik di barat maupun di timur. Pertumbuhan perkotaan jelas terkait dengan peningkatan populasi dan industrialisasi, tetapi tidak ada hubungan langsung yang sederhana antara ketiga proses ini. Pertama, pertumbuhan penduduk yang besar di suatu negara bukanlah syarat yang diperlukan untuk membangun perkotaan skala besar. Kedua, perluasan industri bukanlah prasyarat yang diperlukan untuk munculnya kota-kota besar. Banyak kota besar dunia ketiga muncul tanpa disertai dengan pertumbuhan industri nasional. C. Pendidikan dan industrialisasi. Tesis utama yang mendominasi literatur di bidang ini adalah bahwa pendidikan merupakan faktor penting atau bahkan persyarat untuk pembangunan karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan sosialisasi anggota baru masyarakat ke dalam sistem nilai politik dan budaya yang dominan. Sementara lembaga pendidikan merupakan fenomena yang hampir universal, cara mereka menjalankan tugasnya sangat berbeda, terutama jika seorang membandingkan program pendidikan dalam masyarakat kapitalis dan sosialis. Negara manapun yang dilihat, tentu saja pendidikan sangat penting dalam masyarakat, tercermin dalam anggarannya yang besar, jumlah yang besar yang dipekerjakan dan dijangkau, dan pengaruh yang tidak besar yang dapat diberikan oleh lembaga pendidikan terhadap kebijakan pemerintah. Bab 6. Perkembangan politik. Substansi politik tidak terbatas pada apa yang terjadi dalam pemerintahan. Ia melibatkan semua situasi di mana satu individu atau kelompok menjalankan kekuasaan atas orang lain. Untuk menjalankan kekuasaan berarti memiliki sumber daya yang dengannya seseorang dapat mengontrol atau memaksa orang lain. Ini dapat diturunkan dari kontrol sumber daya alam, sumber daya ekonomi seperti kepemilikan pribadi, dan dengan demikian kita harus mengharapkan analisis kekuasaan untuk merujuk pada hubungan properti antara sosial. Apa yang kami usulkan untuk dilakukan dalam bab ini adalah bentuk memperkenalkan beberapa teori utama perkembangan politik dan karakteristiknya terhadap budaya politik negara maju dan dunia ketiga. Kami akan bertanya apakah dunia ketiga dapat mengembangkan kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan untuk pertimbangan sendiri.
Bab 7, bantuan dan pembangunan, siapa yang diuntungkan? Bantuan adalah fenomena pasca kolonial yang telah menjadi industri besar dalam dirinya sendiri yang memperkerjakan banyak orang dan modal yang sangat besar, karena banyak negara dunia ketiga gagal untuk berkembang atau melakukannya dengan lambat setelah kemerdekaan. Dana baru dibentuk melalui organisasi nasional dan internasional untuk membantu program umum pertumbuhan ekonomi atau proyek yang lebih spesifik, seperti instalasi negara air. Sedikit tekanan dibutuhkan untuk ini bantuan pembangunan resmi, karena bantuan lebih dikenal secara formal. Banyak negara Eropa Barat melihatnya sebagai sarana yang berguna untuk mempertahankan pengaruh mereka di bekas jajahan, dan Amerika Serikat, negara pasca perang yang paling berpengaruh, sangat ingin menggunakan bantuan untuk mengkonsolidasikan dominasi internasionalnya. Keberhasilan bantuan harus diukur dalam perluasan produk nasional bruto suatu negara meningkat tanpa meningkatkan standar hidup di seluruh populasi. Bab 8, kritik terhadap industrialisasi. Dimanapun manufaktur kapitalis abad ke-19 berusaha untuk membangun dirinya sendiri, ia menghadapi perlawanan tidak hanya dari elit darah tradisional yang terancam oleh kekuatan baru para industrialisasi, tapi juga dan lebih erat dari kelas sosial bawah yang tenaga kerjanya berusaha untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi. Negara dan pengusaha bergabung untuk mengontrol oposisi dari angkatan kerja yang paling akut di paruh pertama abad ke-19, terutama di Inggris, yang melibatkan demonstrasi massa menentang upah rendah, perusahaan mesin, dan pembakaran pabrik. Kerusakan yang ditimbulkan pada pekerja pertanian dan keluarganya yang karena bekerja terpapar zat beracun, seringkali penyakit yang berasal dari kontak yang lama dengan bahan-bahan tersebut, tidak diidentifikasi seperti itu. Sebagian karena pekerja pertanian dan dokter mereka gagal mengenali gejala seperti impotensi terkait pekerjaan, dan bahkan jika mereka melakukan pekerjaan mungkin mengangkat bahu dan memperlakukannya penyakit seperti itu sebagai bahaya pekerjaan yang tak terhindarkan. Baik, itu hasil materi review buku ke-13 saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.